Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji homogenitas data pada populasi. Ini adalah uji kedua populasi. Kemarin kita udah bahas uji normalitas. Setelah dia lolos uji normalitas, kita harus uji yang kedua, yaitu uji homogenitas pada populasi. Nah, jadi sebelum kita narik sampel, populasi kita harus lolos dulu uji normalitas, dan yang kedua yaitu uji homogenitas. Nah, sama prinsipnya dengan uji normalitas, uji homogenitas itu ada dua cara juga, yaitu manual dan program. Untuk di sini saya akan bahas pengujian uji homogenitas dengan manual. Di sini saya menggunakan uji Bartlett dalam menguji homogenitas data pada populasi. Nah, uji Bartlett ini ada beberapa langkah gunanya untuk menguji apakah data kita memiliki variansi yang sama. Jadi, gunanya uji homogenitas itu nanti kalau kita menarik sampel, apakah sampel kita berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Nah, kita masuk langsung ke langkah-langkah. Langkah pertama yaitu bagi set data menjadi beberapa kelompok. Maksudnya nilai-nilai yang udah kita kumpulkan tadi, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kalau kita penelitian bidang pendidikan, gampang ya, kita langsung dapat data yang sudah berkelompok, misalnya data kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Jadi langkah 1 sudah aman. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu menghitung variansi masing-masing kelompok tadi. Nah, masing-masing kelompok yang sudah kita susun tadi, kita hitung variansi masing-masingnya dengan menggunakan rumus ini, yaitu SI kuadrat sama dengan N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N kurang 1. Nah, maksudnya untuk kelompok pertama, misalnya kelas 1, misalnya, berarti S1 kuadrat sama dengan N. N itu banyak sampel dari kelas pertama tadi. Misalnya untuk kelas pertama, kelas A tadi, banyak sampelnya ada 20 misalnya. Berarti N yang sudah masukkan nanti adalah 20. Sigma XI kuadrat. Ini penjumlahan nilai, tapi yang nilainya yang dikuadratkan. Nilai-nilai kelas A tadi kita kuadratkan semuanya, kemudian kita jumlahkan. Kalau ini dikurang sigma XI tapi dikuadratkan. Jumlah dari nilai kelas A itu semuanya, jumlahnya, tapi yang dikuadratkan. Kalau ini penjumlahan kuadrat masing-masing nilainya. Dibagi dengan N kali N kurang 1. N tadi banyak data pada kelas pertama tadi ya. Nah, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita harus menyusun tabel homogenitas. Nah, ini komponen-komponen tabelnya ada 6 kolom. Kolom pertama yang ini nama kelas. Kelas berapa? Kelas 1, 2, 3. Kalau kita misalnya menguji 5 kelas, berarti ada kelas A, B, C, D, E misalnya ya. Sini di baris terakhir ada jumlah. Ini derajat bebas. Derajat bebas sama dengan N kurang 1. Untuk kelompok 1 misalnya ada kelas A misalnya ya. Misalnya banyak sampelnya di sana ada 20 orang, berarti N kurang 1-nya 19. SI kuadrat, variansi yang kita dapatkan di langkah kedua tadi. Kita salin di sini. DB kali SI kuadrat, derajat bebas ini kita kali dengan N. Berarti angka yang di sini kita kali dengan angka yang di sini, hasilnya ini. Nah, kalau kolom selanjutnya log SI kuadrat, logaritma. Gunakan kalkulator untuk menghitungnya. Log dari SI kuadrat ini. Misalnya SI kuadratnya 0,4, berarti di sini log 0,4. Kolom terakhir DB kali log SI kuadrat, derajat bebasnya yang ini, kita kali dengan yang ini. Berarti angka yang di sini, kita kali dengan angka yang di sini, hasilnya yang ini. Kemudian setelah kita isi semuanya, kemudian kita jumlahkan. Setelah itu langkah keempat yaitu hitung variansi gabungan. Variansi gabungan ini kita simbolkan dengan S kuadrat G sama dengan sigma dB kali SI kuadrat dibagi sigma dB. Sigma dB kali SI kuadrat ini adalah angka yang berada di sini tadi ya. Kita bagi dengan angka yang berada di sini. Dapatlah nilai variansi gabungan. Dari nilai variansi gabungan ini, nanti juga harus kita tentukan logaritmanya pakai kalkulator. Log
S kuadrat G. Misalnya kita peroleh variansi gabungan 0,9, berarti di sini log 0,9 misalnya. Nah, jadi harus kita cari nilai logaritmanya. Masuk ke langkah kelima, yaitu menentukan nilai Bartlett. Nilai Bartlettnya ditentukan dengan rumus ini. Sigma dB, yang di sini tadi ya, dikali log SG kuadrat. Variansi gabungan. Jadi angka yang berada di sini kita kalikan dengan log nilai yang ada di sini tadi. Dapatlah nilai Bartlett. Lanjut, kita tentukan nilai C kuadrat hitung atau C square hitung. Itu sama itu. C square hitung itu simbolnya ini. C square H dikuadratkan. C square H sama dengan logaritma natural ln ln 10 dikali B. B nilai yang kita peroleh dari langkah kelima tadi. Dikurang dB kali log SI kuadrat. Nah, ini sigma di sini ya. Sigma dB dikali log SI kuadrat. Angka yang di sini kita pindahkan ke sini. Dan di sini diketahui karena dia angkanya angka baku, selalu ini nilainya, berarti langsung aja saya cari di sini ln 10 adalah 2,3. Lanjut langkah ke-8, kita hitung C kuadrat tabel atau C square tabel. Gunakan tabel C kuadrat, nanti saya cantumkan di lampiran. Cara menghitungnya yaitu C square hitung kuadrat. Ini adalah nilai derajat bebas. K adalah banyak kelompok, misalnya banyak kelas. Berapa kelas kelompok nilai tadi? Misalnya banyak kelasnya 5, berarti K di sini kita masukkan 5. 0,05 ini maksudnya nilai toleransi, bisa juga 0,95, itu sama itu. Kalau ini nilai error, kalau ini tingkat kepercayaan. Baru terakhir kita buat kesimpulan. Berdasarkan nilai chi-square hitung dan chi-square tabel. Jika chi-square hitung kecil dari chi-square tabel, maka sampel berasal dari populasi homogen. Begitu sebaliknya. Nah, itu penjelasan tentang uji homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett. Saya langsung ke contoh aja ya. Nah, misalnya saya punya nilai 3 kelas PTIK ya. Misalnya nilai PTIK A saya ambil 5 orang aja, nilainya 8, 6, 7, 8, 4, saya jumlahkan. Saya peroleh nilainya 33, penjumlahan 8. Tapi sebelumnya saya kuadratkan dulu. 8 kuadrat, 64, 6 kuadrat, 36, begitu seterusnya. Saya jumlahkan juga. Ini adalah kolom jumlah. Begitu juga untuk PTIK B, 7, 3, 7, 5, 9. Kuadratkan juga, jumlahkan seluruhnya. Begitu juga untuk PTIK C. Jadi di sini ada 3 kelas yang akan saya uji. Apakah ketiga kelas ini memiliki variansi yang sama? Nah, pertanyaannya di sini adalah lakukan uji Bartlett untuk menguji bahwa populasi tersebut homogen. Nah, kita punya 8 langkah tadi ya. Ini langkah pertama ya. Langkah 1. Langkah 1 sudah saya lakukan, yaitu mengelompokkan data-datanya. Langsung aja ke langkah kedua. Kita menghitung variansi dari masing-masing kelompok. PTIK A dulu kita uji. Kita cari variansinya dengan menggunakan rumus ini. Di sini berarti N-nya sama dengan 5. Kenapa 5? Karena banyak datanya di sini 5. Nah, ini untuk PTIK A. Nah, segini saya peroleh nilai variansi dari PTIK A. Di mana saya perolehnya? N, saya masukkan 5. Sigma XI dikuadratkan. Nah, ini penjumlahan dari nilai yang dikuadratkan. Penjumlahan yang ini. Yang ini artinya sigma XI kuadrat. Nah, 5 kali sigma XI kuadrat, 5 kali 229 dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, ini adalah sigma XI. 33 dikuadratkan dibagi
N dikali N kurang 1, 5 dikali 5 kurang 1. Berarti setelah saya hitung nilainya adalah 2,8. Jadi untuk kelas pertama saya peroleh variansinya 2,8. Begitu juga untuk PT-IKB. PT-IKB langkahnya sama juga. PT-IKB saya peroleh nilainya 5,2 variansinya. Ini untuk PT-IKC saya peroleh variansinya 3,2. Baru lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita punya tabel homogenitas. Nah, saya gunakan kelasnya tadi ada 3 ya, PTK A, B, C. Derajat bebasnya 444. Kenapa 4? Karena banyak datanya di sini adalah 5. Banyak datanya di sini adalah 5, berarti N kurang 1, 5 kurang 1, 4. Saya jumlahkan 12. Ini adalah variansi tadi, S kuadrat. Saya peroleh 2,8, saya pindahkan ke sini. 5,2 pindah ke sini. 3,2 saya peroleh ke sini. Saya jumlahkan juga, nilainya adalah 11,2. DB kali S kuadrat. 4 kali 2,8, 11,2. 4 kali 5,2, 20,8. 4 kali 3,2, 12,8. Saya jumlahkan juga. Saya peroleh 44,8. Kemudian log S kuadrat. Nah, dari mana datang 0,44? Nah, dari log 2,8. Log 2,8, 0,44. Log 5,2, yaitu 0,71. Log 3,2, 0,50. Saya jumlahkan juga, nilainya adalah 1,62. DB kali kolom terakhirnya, yaitu DB kali log S kuadrat. DB-nya 4. Kali dengan log, berarti 4 kali 0,44, saya peroleh 1,76. 4 dikali dengan 0,71, saya peroleh 2,84, begitu seterusnya. Saya jumlahkan juga, saya peroleh nilainya adalah 6,6. Nah, selanjutnya, langkah keempat, yaitu saya menghitung variansi gabungan. Variansi gabungan tadi rumusnya adalah sigma dB SI kuadrat per sigma dB di sigma dB. Nah, sigma dB adalah yang ini tadi. Sigma dB. Sigma dB kali SI kuadrat, yaitu yang ini. Sigma dB kali SI kuadrat. 44,8 bagi 12, nilainya adalah 3,733. Setelah saya peroleh variansi gabungan, saya cari logaritmanya, yaitu log S kuadrat G log 3,733, yaitu 0,57. Nah, lanjut ke langkah kelima, yaitu saya menentukan nilai Bartlett-nya. B sama dengan sigma dB kali log S G kuadrat. Sigma dB-nya tadi 12 ya, dikali log S G kuadrat, yang ini tadi 0,57, ini log S G kuadrat. 12 kali 0,57, saya peroleh nilai Bartlett-nya di sini adalah 6,84. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu log mencari nilai chi-square hitung. Chi-square hitung. Chi-square hitung, yaitu ln 10 kali B dikurang DB kali log SI kuadrat. Ln 10 tadi ketentuannya 2,3. Nilai Bartlett tadi kita peroleh 6,84, pindahkan ke sini, dikurang dB kali log SI kuadrat. Nah, ini dia 6,6. Sigma dB kali log SI kuadrat. Hitung 2,3 kali 6,84 kurang 6, kurangkan dulu kali 2,3. Saya peroleh nilai chi-square hitungnya yaitu 0,552. Baru langkah ketujuh adalah chi-square tabel. Chi-square tabel kita harus tahu dulu, yaitu tabel chi kuadrat. Nah, saya tampilkan tabel chi kuadratnya sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk tampilan tabel chi square. Nah, ada beberapa kolom di sini. V yaitu derajat bebas. Derajat bebas tadi adalah N kurang 1, banyak kelasnya. Tadi kelas kita ada 3 ya, berarti 3 kurang 1 yaitu 2. Berarti V yang kita ambil adalah baris kedua. Kemudian untuk nilainya, kita ambil yang
0,95. Kita ambil nilai yang baris kedua, tapi di chi square 0,95. Ini sudah ketetapan ya, 0,95. Kenapa? Karena kan kita mengambil nilai errornya yaitu 0,05 tadi, berarti tingkat kepercayaannya 0,95. Nah, V-nya tadi kita ambil yang baris kedua, dan chi square tabelnya yaitu 0,95. Kita peroleh nilai chi square tabelnya yaitu 5,99. Nah, langkah ketujuh tadi chi square tabel kita peroleh 5,99. Nah, lanjut ke kesimpulan, yaitu kita memperoleh chi square hitung tadi adalah 0,552 dan chi square tabelnya yaitu 5,99. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya chi square hitung kecil dari chi square tabel, yaitu 0,552 kecil dari 5,99. Jadi disimpulkan bahwasanya populasi homogen. Jadi sampel yang kita ambil nanti sudah aman, yaitu sampel berasal dari populasi yang homogen. Nah, jadi 3 kelas ini PTIK A, B, C yaitu memiliki variansi yang sama. Nah, itu untuk penjelasan contoh tadi. Di sini saya punya tugas untuk saudara. Nah, ini tugas ya. Tugas. Saya punya 4 kelas, yaitu nilai kelas 8, 8A, B, C, dan D. Ini nilainya, ketentuannya ada di sini ya. Di sini ada sampelnya 10. Nah, di sini kan ada huruf-huruf yang belum diketahui nilainya. 3X. Nah, 3X ini artinya X digit terakhir NIM. Digit terakhir NIM, misalnya NIM-nya 24, 09, 054 misalnya. Nah, jadi digit terakhir NIM-nya adalah 4, berarti nilai X ganti dengan 4. Artinya di sini 3X ini nilainya diganti dengan 34. Begitu juga untuk huruf-huruf yang lainnya. Nah, setelah saudara isikan angka dari masing-masing saudara, masing-masing mahasiswa pasti beda ya, angkanya tidak akan pernah sama. Nah, kemudian lakukan uji homogenitas pada populasi tersebut. Oke, sekian penjelasan saya. Berkata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.